Halo, assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Welcome, selamat datang kembali ya. Salam cerdas. Jadi di video kali ini kita bakal ngebedah ya Goto. Dari kemarin Goto kagak naik-naik, dan di video kali ini kita bakalan ngebahas ya gimana strateginya biar dapat profit nih kalau investasi di Goto. Jadi untuk IHSG sendiri hari ini merosot lagi ya, minus biarpun nggak terlalu parah tapi ya terkoreksi tetap aja. Ini memberikan dampak ya ke sektor seperti perbankan, terus transportasi itu ikut kena ya, terdampak juga. So by the way, di dalam video ini kita bakal ngebahas tentang Goto. Nah, Goto gimana nih kinerjanya ke depan? Jadi buat teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai habis biar kamu paham ya gimana strateginya agar kita mendapatkan profit di Goto gitu loh. Sebelum kita masuk ke trik dan strateginya, gue ingetin sekali lagi buat lo nih yang baru berkunjung di channel ini, yang pengen belajar saham, pengen jadi smart people ya, pengen bebas finansial di masa depan, yuk belajar bersama bareng channel ini. Langsung gaskan aja, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar lo nggak ketinggalan tentang info update terbaru seputar saham-saham yang memiliki kinerja bagus ya. Jadi in the next video gue bakal ngebedah sebuah saham, ada 5 rahasia saham ya di video berikutnya yang bakal gue bahas. Tentunya saham-saham pilihan dan saham-saham yang memiliki potensi dan kinerja bagus pada tahun 2025 ini. Jadi by the way, jangan sampai kelewatan. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Jadi nggak mau panjang-panjang, langsung aja kita bakalan masuk ke dalam strategi, pembedahan dan analisa serta prediksi saham Goto ke depannya. Simak dan stay tune, kita mulai dari saat ini. Kita mulai dari sekarang. Yo, let's go. Yo, dan di sini kita sudah berada di dalam grafik penutupan dari IHSG hari ini ya. Yang mana IHSG hari ini melemah minus 0,54%, ditutup di level 6.832,14 ya. Hari ini IHSG melemah lagi, dan apa yang terjadi terhadap saham Goto, dan di sini kita bakalan memprediksi dan menganalisa ya. Dan by the way, untuk saham Goto sendiri hari ini pergerakannya kurang lebih hampir sama dengan kemarin, yaitu di kisaran 57 sampai 59 rupiah per lembar sahamnya ya. Jadi one month kita intip ya, ini pergerakannya. Untuk sebulan terakhir Goto minus 13,24% atau minus 9 rupiah per lembar sahamnya. Jadi by the way, gimana nih nasib Goto ke depannya? Hari ini, besok, nah hari ini tadi udah kelihatan. Besok gimana? Sebulan ke depan gimana? Bakal rebound apa enggak? Di dalam video ini kita bakalan memprediksi dan menganalisa pergerakan saham dari Goto selama 1 bulan ke depan, bulan Juni 2025 sampai akhir bulan Desember 2025. Gimana nasibnya? Kita bakal mencoba untuk membedahnya di dalam video ini. Jadi lo simak dan stay tune ya. Kita mulai analisa dan prediksinya sekarang juga. Yo, let's go. Yo, dan di sini untuk mulai memprediksi dan menganalisa pergerakan saham Goto ini bakal rebound nggak sih dalam waktu dekat ini? Kalau rebound maksimalnya berapa? Kalau kinerjanya negatif itu sampai berapa sih melorotnya? Di sini lo wajib stay tune ya, geng ya, wajib nonton video ini dari awal sampai habis biar lo paham ya. So by the way, di sini sebelum kalian melakukan investasi ke dalam suatu perusahaan, kalian harus tahu kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Di sini gue bakal terangin dengan pelan-pelan biar kalian paham. Jadi untuk hari ini harga dan performa saham dari Goto ya. Harga penutupan terakhir hari ini itu di harga Rp59 per lembar saham ya, nggak berubah dibandingkan akhir perdagangan sebelumnya ya. Jadi dari sebelumnya itu cuman muter-muter di angka 57 sampai 59 doang per lembar sahamnya. Dan untuk rentan hariannya yaitu di kisaran 57 sampai 59, ini mendekati level support jangka pendek yaitu di area Rp55 per lembar saham. Ini terendah dua hari sebelumnya ya.
Jadi by the way, untuk performa mingguan ini melemah sekitar minus 10,9%, sementara dalam satu bulan terkoreksi sekitar minus 20,8%. Namun secara tahunan masih mencatat kenaikan sekitar surplus 18%. Ya geng, dan untuk fundamental dan valuasi di sini untuk revenue 2024 ya. Ini 15,19 triliun rupiah, naik atau surplus 7,5% secara years on years. Untuk rugi bersih dari GoTo atau net loss di sini sebesar 5,2 triliun rupiah. Namun turun signifikan minus 94,3% dibandingkan tahun sebelumnya ya. Jadi kerugiannya itu mengalami penurunan. Jadi kalau untung turun masih untung. Ini rugi turun boncos. Nah, di sini untuk PRS, di sini untuk rasio TTM berada di kisaran 3,7 kali. The next, di sini untuk prospek dan target analis ya. Forecast harga 1 tahun memprediksi wallet investor itu memperkirakan kisaran 56 sampai 62 rupiah per lembar sahamnya. Dan untuk strategi korporasi dan regulasi ya, untuk laporan keuangan Q1 2025 kuartal pertama itu GTV-nya naik 54% secara years on years, untuk pendapatan bersih naik 37%. Untuk EBITDA di sini disesuaikan di proyeksi antara 1,4 sampai 1,6 triliun rupiah untuk tahun 2025. The next, untuk lintas data profit atau loss, di sini kita intip dulu, kita lihat dari belakang ya. Di 2024 mencatat laba bersih atau underlying profit sebesar 327 miliar rupiah setelah sebelumnya merugi 3,67 triliun rupiah. Nah, untungnya masih segini, boncosnya triliunan. Kalian bisa bayangin kan? Untuk potensi merger ya, negosiasi Grab untuk mengambil alih GoTo sebesar 7 miliar US dollar Amerika ya. Masih menghadapi kendala regulasi dan tekanan dari pihak driver hingga persyaratan kepemilikan lokal. The next, di sini untuk ringkasan profesional. Pada 25 Juni 2025, GoTo diperdagangkan di Rp59 per lembar saham. Ini menandai konsolidasi harga setelah penurunan signifikan dalam sebulan terakhir. Meskipun demikian, secara tahunan saham masih menguat dan didukung oleh fundamental yang membaik, penurunan rugi, dan profit di 2024. Valuasi PRS di 3,7 kali berada di tengah-tengah proyeksi analis yang optimis dengan target rata-rata mendekati Rp100 per lembar saham. Dan untuk perusahaan juga menunjukkan peralihan tren positif melalui EBITDA Q1 atau kuartal pertama yang solid dan profitabilitas 2024. Walau ada potensi merger strategis dengan Grab, regulasi dan dinamika eksternal masih menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam investasi jangka menengah. Kesimpulannya, GoTo saat ini berada di fase konsolidasi dengan valuasi wajar dan mengusung prospek pertumbuhan jangka menengah yang potensial. Asalkan merger Grab terrealisasi atau kinerja operasional terus meningkat ya. Proyeksi pendapatan 2025 sampai 2027. Vima.co.id ini memperkirakan pendapatan tumbuh 9 sampai 14% PE di periode 2025 sampai 2027. Ditopang fintech, iklan dan efisiensi atau cloud. Samuel Sekuritas menyebut prospek tetap solid di tengah kondisi makro walau ada perlambatan ekonomi global. Sentimen korporasi dan strategi. Potensi investasi Danantara.
kampanye oleh BPI dan Antara di entitas hasil merger Goto Grab. Ini dinilai sebagai sinyal dukungan pemerintah mendukung reputasi dan stabilitas saham. JP Morgan mempertahankan overweight di Rp95 per lembar saham. Untuk negosiasi merger Grab Goto, di sini potensi merger senilai $7 US. 7 miliar dolar Amerika Serikat ya ini. Ini masih berlanjut, namun proses regulasi dan organisasi perlu dilalui ya. Ringkasan dan kesimpulan, secara fundamental ini Goto menunjukkan tren positif ya untuk pertumbuhan pendapatannya sehat terutama di fintech dan penurunan rugi drastis. Investor, institusi dan analis mayoritas merekomendasikan buy atau overweight dengan target harga antara 85 hingga Rp131 per lembar saham tergantung profit risiko. Isu merger dan penguatan struktural multibisnis plus dukungan pemerintah melalui Danantara memberikan sentimen positif untuk sisa 2025. Prospek konservatif menempatkan harga akhir 2025 sekitar Rp95 sampai Rp105 per lembar saham dengan upside ke Rp120 ke atas ya. Jika eksekusi merger berjalan baik dan ekonomi makro mendukung tapi. Ya geng, ini peringatan ya, gue udah buatin lo peringatan ya, dan ini rangkuman kita hari ini. Peringatan untuk investor Goto. Meski prospek jangka menengah membaik, saham Goto masih rawan fluktuasi dan tekanan teknikal. Rencana merger dengan Grab itu masih belum pasti ya geng, dan tantangan regulasi masih membayangi. Hindari spekulasi berlebih-lebihan, pastikan keputusan investasi didasari analisis yang matang. Yo, lanjut. Nah, gimana nih teman-teman setelah nonton video ini? Tentunya udah punya angan-angan dan tahu strateginya gimana nih cara main Goto biar cuan gitu loh. Jadi buat teman-teman nanti yang memiliki request atau pendapat berbeda dan bertentangan dengan isi video ini, nanti lo bisa langsung komentar aja ya di kolom komentar. The next video kita bakal bedah lagi lebih spesifik. Jadi sebelum kebablasan kita mau disclaimer dulu ya. Disclaimer, semua video yang ada di channel ini termasuk video ini tidak pernah merekomendasikan lo untuk menjual, membeli, atau memegang saham tertentu. Jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing ya. Gua nggak bertanggung jawab apabila kalian mengalami kerugian atau bahkan mengalami kerugian lah pada investasi yang kalian lakukan, karena di sini videonya bersifat informatif. Tapi in the next kita bakalan ngebedah saham yang recommended, tapi gua bakal bikin fitur untuk berlangganan ya nanti, biar kita lebih bisa barbar gitu loh. Mana saham yang jelek gua bilang jelek, yang bagus gua bilang bagus. Tapi fitur berlangganan nanti tujuannya apa? Biar yang nonton itu ya fans channel ini. Kalau video dibuat untuk publik kayak gini susah ya kita untuk ngebikin video agak barbar dikit gitu. Ya geng, ibaratnya nih saham ini jelek nih, nanti ada yang report. Jadi dalam waktu dekat ini fiturnya bakal gue bikin ya geng ya di channel ini. Ya geng, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Pokoknya buat lo gue ingetin, strategi itu penting, dan dalam investasi itu kalian sebelum melakukan investasi wajib melakukan research dan konsultasi dengan profesional sebelum kalian mengambil keputusan investasi ya. Kalau asal-asalan kalian bisa merugi nantinya. Jadi dengan saham lo bisa mendapatkan keuntungan tak terbatas, tapi dengan saham juga kamu bakal bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Ya guys, semoga video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my the next video. Jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Bye bye, see you next time and good luck.